Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan ibadah sekolah minggu yang ada. Ayo anak-anak siapkan dirinya, pakai pakaian yang rapi dan siap untuk beribadah. Nah, puji Tuhan, sebelum kita menaikkan ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, kita satu dalam doa, semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu yang ada dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang bekerja dan berkehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, saatnya kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, saatnya kita akan memuji Tuhan, bergiran bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Anak-anak semua, kita semua tepuk tangan. Anak Raja. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak siapkan uangnya, bisa diberikan kepada mama dan papa atau guru-guru sekolah minggu yang ada. Tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan akan memberikan persembahan kami yang ada. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, berkat ganda, berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Selama-lamanya, sekali lagi ya.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak siapkan diri, duduk yang manis, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Om dan Tante yang akan memberikan cerita kebenaran firman Tuhan. Terkhusus Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah setiap firman yang diberitakan buat mereka dapat mengerti, memahami dengan baik, dan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Ayo anak-anak siapkan Alkitabnya masing-masing. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36 hingga pada ayat yang ke-38. Nah, anak-anak bisa minta tolong mama dan papa atau kakak di rumah untuk membacakan ayat ini untuk anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Puji Tuhan, di sini Tante akan bercerita tentang sesuatu yang paling istimewa. Nah, di sini Tante sebelum bercerita, Tante mau bertanya dulu kepada anak-anak, apa yang paling istimewa dalam kehidupan anak-anak dari pribadi. Nah, pasti sesuatu yang istimewa itu pasti sangat berharga buat anak-anak. Nah, ya, sebelum Tante bercerita, di sini Tante mau beritahu bahwa sesuatu yang sangat istimewa itu sangat berharga buat kita ya. Apa yang kita nantikan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling sangat istimewa. Itu contohnya anak-anak mau acara hari ulang tahun nih. Nah, contohnya hari ini anak-anak berulang tahun. Nah, pasti anak-anak maunya mama papa itu memberikan sesuatu yang sangat istimewa, itu sesuatu yang membuat anak-anak sangat senang, hadiah atau kado yang pengen anak-anak perlukan. Contohnya seperti buku untuk bawa ke sekolah, atau pengennya mama papa beli tas. Pasti kan anak mikir, nanti kalau aku ulang tahun apa ya nanti mama papa berikan kepadaku ya. Aku maunya mama papa belikan aku boneka. Tapi bisa nggak ya? Atau maunya mama papa belikan aku tas sekolah, karena tas sekolahku tuh udah rusak. Nah, pasti anak-anak menantikan hal itu kan.
sesuatu pemberian dari orang tua yang sangat istimewa buat anak-anak. Nah, di kisah ini dimana tante akan bercerita ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini juga dia menantikan sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupannya. Nah, di sini Ibu Hana ini dia adalah seorang wanita yang sudah tua. Ya, yang sudah tua dan menantikan sepanjang hidupnya ia menanti sesuatu yang istimewa. Nah, kira-kira apa ya anak-anak? Ibu Hana ini menantikan sesuatu yang istimewa dalam kehidupannya itu apa ya? Nah, dimana Ibu Hana ini menanti kelahiran seorang bayi. Ternyata Ibu Hana ini menantikan kelahiran seorang bayi yang paling istimewa, bukan hanya untuk Ibu Hana saja bayi ini yang paling istimewa, tetapi buat kita semua. Nah, bayi di sini yang paling istimewa yaitu dimana Ibu Hana ini sangat menanti untuk melihat bayi Yesus. Nah, di sini ternyata Ibu Hana itu telah sepanjang hidupnya menantikan seorang bayi yang paling istimewa, yaitu bayi Yesus. Pasti anak-anak juga senang dong. Apa yang mama papa berikan itu ternyata sesuai dengan anak-anak perlukan, sesuai dengan anak-anak butuhkan. Pasti sangat berharga dong buat anak-anak semuanya. Nah, di sini yang terjadi anak-anak, apa yang Ibu Hana ini lakukan. Nah, Ibu Hana ini ternyata sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktu setiap hari dan setiap malam di tempat dia datang ke gereja untuk berdoa dan bernyanyi. Nah, sepanjang hari Ibu Hana datang ke gereja untuk berdoa dan menyanyi. Untuk apa anak-anak? Untuk mau melihat bayi Yesus di gereja. Nah, di sini anak-anak, Ibu Hana ini menanti dia pergi ke gereja untuk terus mau melihat bayi Yesus yang selama ini sepanjang hidupnya ia telah menanti-nantikan seorang bayi yang istimewa. Nah, setiap hari di mana Ibu Hana ini mengamati atau melihat orang-orang yang datang ke gereja untuk bernyanyi dan berdoa. Ada beberapa dari orang-orang yang datang di situ, mereka membawa bayi-bayi mereka, anak-anak mereka. Tetapi di sini Ibu Hana ini mengkhususkan di mana dia pengen sekali melihat bayi Yesus. Nah, di sini ternyata di antara anak-anak atau bayi-bayi yang datang dengan orang tua mereka ke gereja tidak ada bayi Yesus, tetapi di sini di mana Ibu Hana ini juga dia sangat menantikan lagi seorang bayi yang sangat istimewa itu. Dia merasa bahwa sepertinya saya harus bersabar. Nah, pasti anak-anak juga merasakan hal seperti itu, bahwa kalau mama papa belum memberikan sesuatu yang paling istimewa buat anak-anak, pasti anak-anak harus menantinya dengan sabar, dengan penuh kebahagiaan juga, bahwa apa yang nanti mama papa berikan kepada anak-anak itu juga suatu saat akan diberikan buat anak-anak. Nah, dan jangan tidak boleh memaksakan diri untuk memaksakan orang tua memberikan sesuatu yang apa yang perlu di anak-anak perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh melakukan dengan cara paksa, tetapi kita mau menantikan dengan kesabaran. Pasti mama papa akan beri yang terbaik buat anak-anak semuanya. Nah, di sini dimana Ibu Hana ini menanti bayi Yesus membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Tetapi apa anak-anak yang terjadi? Nah, ayo apa yang terjadi ya pada saat itu ya. Tetapi Ibu Hana ini tahu bahwa Allah yang mengizinkan dia untuk melihat bayi Yesus yang sangat istimewa itu. Nah, di sini juga Ibu Hana juga yakin bahwa suatu saat pasti melihat bayi Yesus. Nah, di mana dengan cukup keberaniannya, dengan
kesungguhan hatinya, dengan kesabarannya, Ibu Hana ini kembali lagi ke gereja untuk melihat bayi Yesus datang berdoa dan bernyanyi. Nah, pada saat itu Ibu Hana ini datang, ia melihat sesuatu yang sangat indah. Nah, tahukah apakah itu yang Ibu Hana lihat? Ternyata di sini Ibu Hana ini benar, dia melihat bayi Yesus. Nah, bayi Yesus di mana bersama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, sekarang apa anak-anak? Sesudah penantian yang panjang itu, Ibu Hana ini dia merasa sangat bahagia atau merasa senang, dia mengucap syukur kepada Allah bahwa dia telah sepanjang hidupnya telah menantikan bayi Yesus. Ternyata apa yang telah dia nantikan, dan ternyata apa yang kesabarannya itu ternyata menjadi yang terbaik, atau sesuatu yang ia tunggu-tunggu itu telah tepat pada waktunya, dan ia menemukan bayi Yesus datang bersama-sama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf di gereja. Nah, di sini pasti anak-anak juga merasa senang kan, apa yang diberikan oleh mama papa kepada anak-anak. Pada saat itu juga pasti anak-anak merasa senang dan bahagia bahwa terima kasih mama papa sudah memberikan aku sesuatu hadiah yang sangat berharga buat aku. Nah, dari kisah ini juga anak-anak, dari kisah Ibu Hana ini, di mana Ibu Hana ini menanti dengan penuh kesabaran, menanti apa yang dia nantikan dan kehidupannya untuk melihat sesuatu yang sangat istimewa, yaitu melihat bayi Yesus itu telah terjadi, di mana ia telah melihat bayi Yesus bersama dengan kedua orang tuanya. Dia merasa sangat bahagia dan bersuka cita. Dia berterima kasih kepada Allah bahwa Allah telah mengirim Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang percaya, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, puji Tuhan anak-anak. Biarlah firman Tuhan yang Tante sampaikan kepada anak-anak pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan, biarlah menjadi pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan di sini Tante Desi akan memberikan ayat hafalan buat anak-anak, yaitu ayat hafalan terdapat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan kita sampai di sini, dan kita mau tutup dalam doa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur buat hari ini, di mana anak-anak sudah menerima setiap kebenaran firman Tuhan sampaikan kepada mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka nantikan, segala sesuatu yang mereka inginkan dalam setiap kehidupan mereka yang sangat istimewa, Tuhanlah yang menjawab, Tuhanlah yang mencukupkan segala sesuatu keperluan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati, terus berkuat sehat, memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan, Engkau jaga lindungi dimanapun saja mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu ini, kasih Tuhan. Shalom.